Ngotain drakor, Ngotain aja gak sih? asik. Nah guys, hari ini ada satu drakor nih yang mau kita bahas bareng-bareng. Drama apa? Law and City. Oke, nah jadi lo udah NCT itu ya? Oh, Oh iya maaf. Wow. Law and City itu ada 5 sekawan pengacara. Jadi dia akan membahas tentang apa ya, kasus-kasus gitu. Kasus hukum, terus juga ada nuansa romansnya, ada nuansa apa ya, komedi sedikit lah ya. Iya nggak sih? Ya, sama romansa kehidupan gitu. Oh iya, gitu ya. Di Metro Jam ini ada nih yang bahas tentang review drakor Law and the City. Siapa nih? Meli. Nah, gimana nih Mel? Apa yang mau kita bahas dulu dari drakor Law and City? Nah, drakor Law and City ini drakor terbaru dari TVNK. Oh, Jadi ini tayangnya Sabtu Minggu, jadi unggulan nih. Oh, weekend ya? Ya, Sabtu Minggu ya. Jadi panteng nih guys. Kayaknya kita langsung karakternya aja Iya. sih. Gak sabar kan mau bahas Lee Jong Suknya soalnya nih. Ya kan? Kenapa? Kan baru comeback loh dia. Iya. 2 tahun gak sih dia comeback. Dari 2000 berapa kemarin ya? Dia drakor. Itu pas sebelum dia wamil gak sih? Hmm. Terus abis itu dia baru main lagi tuh dapat nih di sini. Wajib baru nih. Selain itu siapa lagi? Ada ini nggak sih? Menggayong Iya. sama ini main di Resident Evil. Kami Iya, Kang Song. terus ada si Yu Yeong. Itu yang mana? yang rambut pendek Bayang Jong. Oh, Jadi itu. nah Iya terus iya. Oke. jadi nanti kayaknya nih drakor bakalan menampilkan sisi-sisi romantisnya orang-orang ini nggak sih? Ya, sisi romantisnya orang-orang kerja kantoran nggak? Nah, Kerja iya kantoran kan? pacaran gitu. Jadi kayak sibuk nih ngurusin kasus-kasus orang, terus nanti ada juga apa sih namanya, romantisasi perkantoran. Iya. Romantisasi perkantoran. Kamu pernah ya? Kamu pernah ya? Belum. Pengen Kayaknya- juga gak sih ngerasain romantisasi kantor kan? Siapa? Kayaknya grogi ya. Aduh. Kayaknya ada nih ya Mel ya. Enggak. Oke. Gak apa-apa, dia kayaknya punya pengalaman percintaan di kantor kayaknya. Enggak, kita bahas ke Anjuyang aja. Oke, kan. Nah, si Anjuyangnya ini kan dia karakternya yang kayak dingin-dingin gitu kan. Ya, dingin-dingin untuk yang sekarang. Ya, awal-awal dia dingin, tapi dari sebelum dingin itu dia jadi baperan gitu kan. Iya. Tapi sebelum itu dia tuh sering berkencan cinta nggak sih? Aku lihat dia. Oh, iya. Iya. Iya sih. Itu kayak usaha tapi nggak maksimal gitu. Dia pengen ya udahlah, aku pengen juga punya pasangan tapi coba dulu gitu. Terus di circle ini tuh kayak unik gak sih? Ada yang cuek tuh kan, kayak si Anjuyong, Ada yang aktif, ngoceh, Iya. kayak itu, cangwon. Cambon, Ada yang hobi makan. siapa tuh yang mana? Itu yang emas. Sandi. Ini masih unik nih yang belak-belakan banget. Ya, Jong. Nah, kalau kakak suka yang mana? Aku sukanya sih sebenarnya ya. Kalau yang lucu, yang mbak rambut pendek. Iya, aku juga suka itu. Iya kan? Iya. Dia orangnya pelupakan. Sunset. Satu tapi agak ini sih sebenarnya. Agak mirip kita. Enggak. Maksudnya dia lebih ke belakang atau cuma di sini belak-belakan gitu sih orang? Lebih digajing ya. Enggak. Ada sudah lebih ketawa deh. Ya maaf ya. Iya, terus ini yang menarik juga itu ada yang ibu-ibu datang. Dia cool banget sih. Tapi di filmnya Ayu itu dia jadi ibunya Ayu. Belum ke situ lah. Kita belum bahas itu. Ini enggak singkat ya. Kalau Meli suka yang mana Mel? Karakternya Mel? Kalau kami suka yang itu, yang kakak bilang tadi, yang suka makan. Yosan. Soalnya itu dia penuh misteri kak. Bukan cuma suka makan, dia pengacara, tapi dia memposisikan diri dia sebagai orang biasa kak. Oh, tapi di
Iya. Karena udah nikah nih, jadinya dia harus mempertimbangkan ekonomi Kepala keluarga. Oh iya. Terus si ini juga seru loh, si siapa Canggon, Iya. ya kan? Dia emang kelihatannya kayak lama, terus punya sisi ceria gitu. Tapi kalau dilihat dia nih, kayaknya tuh bakal jadi karakter yang penuh dengan kesedihan gitu loh juga. Kayak yang misalnya dia kenapa ya selalu ceria? Nggak ada orang yang selalu ceria di dunia ini. Biasanya tuh yang kalau ceria itu pasti nyimpan sisi yang sedih gitu. Nah itu juga aku tertarik juga sih dengan kita ngomong. Tapi ini kalau dilihat kan ada tuh dikasih pesan, kuliah di episode berapa ya, pas 1 atau 2 kayak gitu. Ada dikasih pesan sama yang pengacara baru. Oh iya. Heji ya. Ada pesan kan kalau misalnya masalahnya sulit ditanyakan ke terus yang temen yang satu lagi juga ada pesannya 2, 3, terus dia nggak ada. Oh iya, dia kayak kaget gitu ya. Iya, kayak nggak ada. Aku sebenarnya nonton tuh sedih gitu ya, nggak ada. kasihan ya, agak kasihan ya. Terus juga si ininya si siapa PhD-nya kan dia baru kan, maksudnya dia pengacara nih baru join circle Mau jadi gini. Tapi dia udah kayak dia sih agak soal ya. Terus si Andrea-nya juga tidak menerima keangkatan dia. Nah itu tuh yang bikin drama ini kayaknya penuh dengan teka-teki juga, walaupun genrenya komen sama hukum. Itu ditambah lagi kak, pas pertemuan pertama Kak Heji itu mau salaman gitu dah Sama Dio. Iya. Dia bilang udah lama gak ketemu gitu. Dia langsung emang kita kenal gitu. Iya sih, itu kayak menurut kakak kenapa tuh ya sok-sok gak kenal, yang satunya sok kenal. Iya, satu sok kenal gitu. Tapi kayaknya yang kenal, tapi pura-pura nggak kenal. Iya emang kenal. Iya, kan? Di episode 2 kan Oh iya. ada ini ya kan? Ada Enggak, yang gini-gini. Yang yang gini-gini sih kan? Iya. Emang mereka tuh ada masalah lalu, cuman yang jadi pertanyaannya si Andrea-nya kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pura-pura nggak kenal. Jadinya si Yejinya nggak terima kan? Dia kayak nyari Dia validasi. langsung jelasin loh Terus waktu makan malam makan siang pertama dia langsung jelasin kenalan dia gimana. Dia bikin video duitnya dia bilang gitu. tapi dia kayak jadinya kayak jadi nyari validasi Iya. ya sama si nggak cuma Andrea, dia kayak ke teman-temannya Andrea dia jadi kayak nyari validasi. apa yang dia tuh gagal move on itu 10 tahun sama si Mbak ini? Oh emang Enggak. Kan ada disebutin gak sih di drama itu yang teman-teman ya? Ada, Tapi kan namanya bukan dia. oh iya kayak bukan nama Yang Pak Minji, bukan Pak Minji. apa ya? Iya namanya lain, Oh, bukan bukan kayak ya. gitu. Itu tuh kayaknya emang mungkin kayak kita mungkin sama si Edi. Oh iya, Iya, yang kan? episode 2 ya? Oh iya benar. Kayak ada duta tapi ada something yang nggak interest sama si Andrea-nya. Mungkin kalau ya apa ya? Dijanjiin ini bisa Korea nggak sih dari Hong Kong tuh? Tapi kan Anjuelnya bilang bukan dia yang ngomong. Dia bilang aku nggak ada ngomong Korea, ketemu di Korea. Ya kan? Ya ada emang Itu kayak asumsi sepihaknya si Yejian kan? Iya. Makanya kayak udah lapar gitu. iya si Anjuelnya kan makin nggak banget setelah dia ngomong ada pertemuan lanjutan. Si Anjuelnya ini apa sih? Kayak kasarnya apa sih? Ya kan? Andrew tuh nyari apa sih? Aku agak ini sih, masih mikir dia ini nyari apa ya sebenarnya. Pesan kita juga udah banyak. Ditolak, nomornya dihapus terus udah sampai Iya. gitu. Dia nih apa sih? Iya. Kan? Dia tuh nyari apa sih sebenarnya? Nyari ini kayaknya ya tetap nyari pasangan tapi yang ini apa sih namanya yang bisa memahami dia tanpa untuk gitu loh, kan dia sibuk nih jadi pengacara terus tapi dia nggak mau kisah cinta yang rumit, maksudnya ya udah sejalan aja Kalau penting punya pasangan. iya
Jadi di awal itu dia tuh pas nuntasin kasus baperan banget sama orang. Terus pas udah akhirnya tuh kayak dingin banget. Aku kayak sebenarnya aku suka dia ini sih. Aku suka dia bener-bener asik gitu ya. Tapi kenapa pas di endingnya itu dia kayak udah berapa tahun ya dari dia nuntasin kasus itu kayak apa ya? Beda ya orangnya dengan karakter awal. Mungkin apa Mel? Kayaknya itu gara-gara dia pas tahun pertama itu baper banget kan. Pas itu langsung nangis gitu melihat dia, terus tahun kedua meningkat. Ditambah lagi dia pas sidang yang parah itu. Kasusnya berat. Iya. Sama ini juga pemula, maklum. Ini loh, dia ngurusin apa ya, yang dia tuh mau banding, tapi si apa kliennya itu udah jujur kalau dia tuh ada problem yang memang tidak bisa dimenangin gitu loh kasusnya. Jadi dia punya tuntutan, di kasus itu kan dia kalah. Iya. Tuntutan kayak wah kasusnya dia kalah, harusnya kan dia menang. Jadi tuntutan dari kliennya dia kayak memperjuangkan klien. Jadi untuk pemula itu berat lah kali. Iya kan? Pas Jadi kali kayak langsung kalah kan kayak gitu. ya. Terus juga kan pemula, maksudnya kayak kita juga kan kalau kita kerja pemula kayak ini ya Salah. iya kan, Kayak baper juga kan. Jadi ya wajar lah dia kayak gitu. Dan ini kan sudah di tahun ke-8 ya, yang Oh, 9. sembilan ya itu. Oh iya. Dia nggak. Aku tahunya tuh 10 karena ini orang-orang pada bilang 10. Padahal tahun 9. Kualifikasi 10 dia 9. Terus itu kan jadinya seiring berjalannya waktu kan manusia berkembang, karakter kedewasaannya, terus kayak pengaruh lingkungannya dia, kasus-kasus yang dia ambil, kalau katanya itu kan ya, jadi kan dia jadinya ya udahlah, mau menang kalah udah amat, mungkin dia udah menyelesaikan tugasnya. Yang satu lagi pengacara yang indah, temannya mereka nggak sih satu makan juga. Oh itu kayaknya cuma kamu. Oh iya, cuma bentar, cuma satu episode. Nggak sampai Siapa lagi namanya? Yong. Iya. Yong Ingat Iya kan yang ngomong juga, kok betul banget sih si Andrew itu di film awal. Iya kan? Oh iya sih, dia kayak padahal udah 8 tahun dia. Aku nggak pernah Kan udah bilang kalau itu buat kalau buat firma hukum sendiri dia harus nyari kasus. Dia ribet, jadi kayak daripada nyari kasus udah dapet nanti firma hukum ini 8 tahun, tapi dia udah ada kasusnya tinggal nyelesain aja. ribet gitu lah. Iya. Terus kayak si apa namanya Bae Jong itu kan tapi mungkin karena baru episode awal kan ya, dia kan juga yang dia mau dapat kasus kan terus dibatalin. Ya itu tuh kasihan juga ya, padahal aku kepo loh, maksudnya penasaran sama kasusnya dia. Oh, itu lucu loh. Dia dibatalin di tengah jalan lagi. Semua ya sih. Dan dia tuh bener-bener yang enggak ini ya, enggak merepresentasikan orang Pengacara. Iya, maksudnya orang Orang acara. yang kayak lega. Iya, dia tuh emang belak-belakan banget apa adanya, kayak bukan pengacara kalau dilihat dari mukanya tuh. Dan kayak nggak cocok juga dengan klien. Tapi kalau misalnya kayak Andrew semua ya ini girl. Iya, tapi seenggaknya ada si inilah Changon. Ya, Changon. Yang santai. Iya, betul. Jadi lebih Enak ya. iya, tapi agak kasihan juga dia. Dia sering dapat tugas yang agak penting. Dari awal ya. Nah dari 5 pengacara ini itu menurut aku ya yang paling menarik itu selain Andrew Yong ada Bae Jong. kan ada lagi Gimana dong? yang suka makan siapa dia tahu ya Sanggi. Yang Hasangi suka makan. Suka makan. Yang Changon yang bicara. yang mbak itu siapa namanya? Bae Jong kan Niji. Nah sebenarnya dia menarik ya, menarik sebenarnya.
Kenapa? Menariknya kenapa tuh? Nah, dia tuh walaupun awal nih jadi pengacara ya, dia bisa nih belajar cepat untuk mengatasi kasus. Walaupun nih cara dia dengan An Ju Young tuh beda. Ada tuh kan di episode 2 yang An Ju Young dapat kasus apa ya? Kalau nggak salah apa sih kasusnya? Tentang itu, tentang apartemen. Oh, iya. Sama Bang An Ju Young. Ternyata aku baru ngeh juga loh, aku baru ngeh yang pas An Ju Young bilang itu. Ternyata An Ju Young ini mandangnya luas, walaupun dari segi versi Bang. Nah, sedangkan kan apa? Kang Heji. Iya. Kang Heji. Soalnya aku susah nyebutin nama. Iya. Kang Heji itu dia mandang dari versi yang ini. Klien. Kliennya. Terus aku kayak sebenarnya aku bilang, iya sih hasil apa? Kang Heji ini bener sih. Kok ini juga bener secara menyeluruh si An Ju Young. Sebenarnya orangnya sama-sama benar, cuman beda pandangan. Sama-sama baper aja di awal. Maksudnya kan ya kamu ya. Kan Sama-sama punya kepentingan gitu. ya si Yeji ini kan juga konsepnya kan kayak si An Ju Young di awal-awal. Iya, An Ju Young di awal. Iya, An Ju Young populer itu ada di Yeji gitu lah. Jadi kan dulu kan An Ju Young bapak nih nanganin kasus apa dikit lagi sampai ditanganin kliennya. Wah, kok ditenangin ya? Iya kan? Nah, sama si Yeji ini kan juga dia nih karena dia masih baru banget, jadi dia kayak emang gambarannya An Ju Young yang beberapa tahun silam gitu kan. Si An Ju Young ini ingat gak yang di kasus pertamanya dia yang agak lain itu, yang nanganin masalah perpajakan? Oh, yang buka Ini bukan. ya kan Oh, bukan. Iya, tahu. mas-mas sama mas-mas Yang ya, buka pasti yang juga buka ya. kliennya Kliennya itu kan dia sebenarnya udah tahu nih kalau kliennya ini banyak kebohongan, salah kan, tapi dia bisa mengemas kebenaran dengan cara yang lain. Dia menyimpan ada fakta yang dia sembunyiin, tapi nggak disampaikan gitu loh, tapi dia tak bohong. Dia cuma nggak bilang fakta benar. Iya, makanya dia lebih ya mungkin pengalaman lebih objektif, dia mandangnya lebih luas lagi, dan harusnya mungkin ada kayak gitu kan. Berarti kita emang harus belajar ngomong dari mereka ya. Bisa juga ya. itu juga itu karena kan mereka nih mainnya juga psikologi. Jadi kalaupun yang kita nggak mau bohong, berarti kita juga harus jujur. Nah kayak itu tuh kayak si An Ju Young, ya kan? Dah. Nah di drama ini kan ini kan genrenya ini hukum sama romantis ini kira-kira ya. Kalau menurut kamu ada nggak sih mungkin mereka ini semuanya punya sindrom masing-masing kan? Mungkin aja si An Ju Young sama siapa sih Yeji, nah bakal CSB kamu atau apa gitu kan? Kira-kira ada kayak dari mereka nih sindroman romansnya gitu kan, hukum, komen, gimana ya? Kalau menurut kami sih kayaknya ada juga. Soalnya itu Kang Heji masih sebel gitu sama An Ju Young kenapa kayak gitu. Ya kan, terus emang bakal CLBK emang banyak kayaknya. Kalau ya kan kak, Kemungkinan ya. Tapi besar kan? nggak mungkin kalau nggak CLBK kayaknya. Kalau nggak CLBK dia bisa siapa juga kan? Ya mungkin sama Kalau nggak CLBK nggak mungkin dia kebayang-kebayang terus. Orang kan lihat itu dari episode 1 sampai 2. Ya. Mereka kayak masih kebayang satu sama lain. terus ininya masalah gitu kan dia. Intinya kan nyari validasi terus dari si adminnya kan. Nah kalau aku sih kayak itu belum punya bayi gitu. Kayaknya nih. Aku nggak tahu ya, kayaknya dia bakal punya. Siapa tahu dia bakal sama Changwon. Enggak sih kata aku enggak. Siapa tahu karena kan Changwon tuh sama si Moon Jong ini kan kayak love and hate gitu kan. Biasanya kan cinta tuh gitu tuh dari berawal dari nggak suka, dari kayak terbiasa. Ditambah lagi nih, kayaknya si Moon Jong ini kan udah kan kerja kan. Nanti bakal di fase kayak An Ju Young yang kencan bukan asal aja, yang penting dapat pasangan. Terus nanti kira-kira si Bang Moon Jong ini kayaknya dia menarik juga gitu, kayak pilihan gitu. Apa
si Changwon-nya ada aktor lain. Siapa? Kita kan Siapa ya? Belum ada yang muda, siapa cameo ya? yang cameo. Cameo ya? Enggak sih kayaknya. Masa gini loh, si siapa namanya? Siapa tadi? Changwon. Apa Beng Jong. sama Changwon. Baik Jong sama Changwon ya. Itu kan sama pria kan? Karakter yang pria dan pria ketika digabung itu biasanya jarang nggak sih? Aku ngeliatnya segitu. Gak tau juga ya, siapa tahu kan teori itu salah. Tapi kalau dilihat Anbyong sama ini Kang Yeji juga ada kesamaan. Dia mereka awal-awal dapet kan di penasaran. Terus si Yeji juga kalau dilihat juga serius, ya kan ya? Serius ya. Serius gitu. Itu kan kita nggak tahu juga sih. Ini kan baru teori kan, perkataan aja. Soalnya kalau dilihat-lihat tuh biasanya kan VPN tuh ngasihnya 2 kapal terus, walaupun Iya, iya kan? Oh iya, walaupun saya listnya itu Nggak aktif. nggak terlihat ya bakal. Iya, kayaknya sih kayaknya Bakalan. ya Bang Minjung tuh kan nggak nyangka juga kan kalau bakalan Changwon. Iya. Terus juga kalau dilihat tuh Changwon ini kan orangnya perhatian. Oh my god. Iya kan, maksudnya nggak ke Bang Minjung aja, tapi kan ke semuanya. Nah, siapa tahu sih dari situ Bang Minjung jadi mikir wah ini anak baik juga nih gitu. Ini kamu ya. Kayak wah ini boleh juga nih kalau lama-lama jadi pasangan boleh juga gitu kan, siapa tahu si Bang Minjung ini jadi nyantol. Terus aku malahan memang lebih kepo sama ini. Siapa? Changwon. Pasangan dia. Oh. Calon pasangan. Iya, calon pasangan. Karena Dia tuh orangnya lucu ya. Terus juga apa ya, kayak punya mimpi deketin cewek gitu tapi nggak jadi-jadi ya, dulu. ya, terus ya. Iya sih, soalnya kan dia juga kayak mungkin karena fase dewasanya belum terlihat. Oh dia belum dewasa? Enggak sih. Udah sih, udah Udah 30-an situ. Udah tua. Tapi kan iya. Maksudnya tuh kayak di pengacara ini kan dia yang paling bertanya kan. Jadi kayak mungkin fase dewasanya dia itu belum terlihat. Dia kayak belum terlihat orang dewasa gitu loh. Jadinya cewek-cewek itu belum ada yang tahu juga sih, sama saya aja. Kalau kayak Bang Minjung kan dia terlihatnya emang lebih dewasa si Bang Minjung ya kan. Ada si Changwon. Bervalidasi. Iya. Terus kalau mau ngomong soal teori ya, ini kakakku sih, kayaknya emang drama ini bakal ada teori yang Banyak. iya, teorinya soal bisa jadi kayak soal hukum. Si Anjuyong, dari Anjuyongnya deh, Anjuyong itu nanti kayaknya bakal punya sendiri kayaknya. Iya sih. Soalnya begini juga sih, film hukum mereka itu kan tidak benar. Iya, udah bisa buat. Itu episode 3 besok. Oh iya. Spoiler kan? Oh. Spoiler Spoiler ya. Dia sih, soalnya kan alasan dia tuh nggak kuat kan, maksudnya kenapa dia nggak beliin semua sendiri karena Cuma males. iya, Males nih, intinya males, dia belum siap nyari klien aja. Kan kalau di sini kan dia udah 9 tahun kerja, tapi udah ada nyari kasus, dia tinggal jalanin aja. Kayaknya kan bakal punya semua sendiri kan. Kayaknya kasusnya berat ya. Kayaknya. Ya, soalnya penulisnya kan yang penulis drama ini. Iya, penulis drama ini kebetulan itu pengacara asli kan. Wow. Nah, itu dia Jadi tuh. bisa nyata kemungkinan. Jadi ya, kayaknya kasus-kasus yang bakal dibahas di drama ini itu bakal benar-benar ngasih edukasi tentang pengacara gitu. Gimana? Ya kan, iya kayak bakal seru nih drama ini walaupun cuma 12 episode. Nah, 12 episode itu juga kayaknya nggak bakal bertele-tele si apa sih sutradaranya kan untuk ngatur plot-plot per ininya episode ini. Sama satu lagi lagi kayak si ibu itu Iya, ini kulit gedung. gedung itu kayak menyimpan misteri yang banget dalam. Kayak mencurigakan gitu lah. Iya kan? Tiba-tiba datang pas waktu Kang Yogi daftar iya itu ada kumpulin semua kepala firma gitu. Iya, tapi kayaknya bisa jadi ya, kayak teorinya itu ngitung
dan itu langsung kayak satu ini maupun siapa tahu itu cuma ngecek aja yang ngecek teori gitu loh, siapa tahu Tapi aneh dan juga kalau cuma alasannya supaya itu penyewaan percetakan. iya. Nah Kalau makanya simpel gak sih kalau alasan cuma itu? teorinya, nah kayaknya Bu ini kayak peran kunci gitu loh. Kenapa ya dia nanti di episode selanjutnya dia tuh bakal ada terus, tapi bisa dibilang plotnya nggak berbeda, tapi kayak disorot, nggak mungkin kan disorot terus jadi Bu bakal ada sampai ending kayaknya. Dan itu nanti bakal dari mungkin pemecah misterinya juga di balik sebenarnya. Iya, dia sama Iya. Kamiji. Iya sih, kayaknya gitu lah. Kayak sejauh ini kan baru 2 episode ya teorinya. Oke, jadi kita tungguin aja besok. Aku closing ya. Cuma 30 detik.